Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai masuknya Islam ke Pulau Jawa, serta peran Wali Songo dalam penyebaran Islam. Masuknya Islam ke Pulau Jawa sama seperti masuknya Islam ke Nusantara, yaitu melalui 4 sistem. Yang pertama adalah pendidikan, di mana dalam pendidikan para penyebar Islam mendirikan pesantren atau mendirikan masjid, yang di mana digunakan sebagai tempat pengajaran Islam. Lalu yang kedua ialah melalui perdagangan. Nah, seperti yang kita tahu, banyak pedagang-pedagang pada masa itu yang masuk ke Nusantara, khususnya ke Pulau Jawa. Nah, melalui perdagangan tersebarlah Islam, di mana dalam mereka berdagang, mereka juga sambil menyebarkan agama Islam. Sambil menawarkan barang, mereka juga sambil menyebarkan agama Islam dengan cara-cara seperti berdakwah atau seperti bercerita atau dengan cara lainnya. Nah, yang ketiga ialah melalui kesenian. Nah, melalui kesenian ini ialah seperti adanya wayang atau melalui alat musik yang dimana akan dipadukan atau akan diakulturasikan dengan kebudayaan yang pada saat itu masih berkembang, sehingga tidak ada terjadi seperti penolakan atau pemberontakan dari rakyat terhadap para penyebar Islam. Lalu yang keempat ialah melalui pernikahan. Melalui pernikahan ini ialah di mana para penyebar Islam menikahi rakyat atau menikahi putri-putri raja pada saat itu. Jadi melalui pernikahan para penyebar Islam akan menikahi mereka yang masih belum memeluk agama Islam atau yang masih memeluk agama Hindu-Buddha atau bahkan yang masih memeluk kepercayaan animisme dan dinamisme. Islam ke Nusantara, khususnya ke Pulau Jawa, tidak lepas dari peran Wali Songo. Nah, apa sih Wali Songo itu? Wali Songo ialah 9 tokoh yang berperan besar dalam penyebaran agama Islam. Wali Songo berasal dari 2 kata. Yang pertama ialah kata wali dan yang kedua adalah kata songo. Nah, pengertian kata wali ialah orang yang dipercayai atau orang yang ditugaskan. Sedangkan pengertian songo dalam bahasa Jawa artinya nomor 9. Jadi dapat diartikan Wali Songo adalah Wali Songo adalah 9 orang yang dipercayai atau orang yang ditugaskan. Terdapat tokoh-tokoh Wali Songo. Yang pertama ialah Sunan Gresik. Dalam menyebarkan agama Islam, Sunan Gresik menggunakan cara berbaur dalam pergaulan masyarakat setempat. Sunan Gresik juga yang pertama kali memperkenalkan Islam di Jawa dengan mendirikan pondok pesantren dan masjid sebagai tempat untuk mengajarkan Islam seperti yang sudah saya jelaskan tadi melalui pendidikan. Lalu yang kedua adalah Sunan Ampel. Nah, Sunan Ampel menyebarkan agama Islam dengan menikahkan juru dakwah Islam dengan putri-putri kerajaan, yang mana kerajaan-kerajaan tersebut adalah kerajaan-kerajaan bawahan Majapahit. Nah, sedangkan Sunan Ampel sendiri menikahi Putri Arya Teja yang merupakan putri dari Bupati Tuban. Lalu selanjutnya ialah Sunan Giri. Nah, Sunan Giri adalah salah satu tokoh Wali Songo yang berkedudukan sebagai raja sekaligus guru suci. Nah, Sunan Giri ini beliau memanfaatkan jalur perniagaan dan kekuasaannya dalam mengembangkan Islam. Namun Sunan Giri juga menyebarkan Islam melalui pendidikan serta memanfaatkan kesenian pertunjukan yang sangat menarik minat masyarakat. Selanjutnya ialah Sunan Bonang. Nah, Sunan Bonang dikenal sebagai salah satu dari 9 tokoh Wali Songo yang ulung dalam berdakwah dan menguasai ilmu fikih, ushuluddin, tasawuf, seni, sastra, arsitektur, serta berbagai ilmu kesaktian dan kedikdayaan. Nah, Sunan Bonang memperkenalkan atau mengajarkan Islam melalui wayang, tasawuf, tembang, dan sastra sufistik. Nah, jadi Sunan Bonang ini menyebarkan agama Islam juga melalui kesenian wayang, di mana wayang akan dimainkan dengan cerita yang disisipkan di dalamnya berbau-bau atau berhubungan dengan Islam. Selanjutnya ialah Sunan Kalijaga.
Nah, Sunan Kalijaga juga mengembangkan Islam melalui kesenian budaya. Tidak hanya dikenal sebagai juru dakwah, Sunan Kalijaga juga piawai dalam mendalang. Nah, dalam bermain wayang tadi, Sunan Kalijaga ini piawai sekali gitu loh, sangat-sangat hebat dalam mendalang. Dan dikenal sebagai pencipta bentuk-bentuk wayang dan lakon-lakon yang caranya dimasuki ajaran Islam. Jadi tidak hanya bisa mendalang saja, tidak hanya dengan berdakwah saja, tapi Sunan Kalijaga ini juga menciptakan bentuk-bentuk wayang lainnya dengan karakter-karakter lainnya yang nanti dalam ceritanya akan disisipkan agama Islam. Baik, selanjutnya ialah Sunan Gunung Jati. Nah, Sunan Gunung Jati ini menyebarkan Islam dengan cara menggalang kekuatan dengan menghimpun orang-orang yang dikenal sebagai tokoh yang memiliki kesaktian dan kedikdayaan. Nah, jadi Sunan Gunung Jati ini dia mencari orang-orang yang istilahnya berpengaruh gitu loh, berpengaruh pada saat itu seperti kepala adat, kepala suku, serta orang-orang yang memiliki kesaktian atau keadikdayaan yang harus dia pegang terlebih dahulu gitu loh, baru setelah itu dia ke rakyat yang biasa atau ke rakyat yang tidak, istilahnya ke rakyat yang tidak memiliki kesaktian atau tidak memiliki keadikdayaan. Jika yang kesaktian sudah bisa dipegang, maka rakyat biasa pun bisa dipegang juga gitu, bisa istilah dituntut untuk belajar Islam gitu loh. Selanjutnya ialah Sunan Derajat. Nah, Sunan Derajat ini adalah putra dari Sunan Ampel, di mana Sunan Derajat juga mengembangkan dakwahnya melalui pendidikan akhlak bagi masyarakat. Nah, tidak hanya itu, Sunan Derajat juga dikenal memiliki kepedulian terhadap fakir miskin. Jadi Sunan Derajat ini dia pendidikannya itu pendidikan akhlak gitu loh. Pendidikan akhlak bagi masyarakat, mengajarkan baik dan buruk, benar dan salah, istilah dosa dan pahala, dan dia itu kayak memperdulikan fakir miskin gitu loh, kayak mereka apakah sudah makan atau belum atau bagaimana gitu. Selanjutnya adalah Sunan Kudus. Nah, Sunan Kudus adalah tokoh Wali Songo yang berdakwah dengan mendekati masyarakat, dengan memahami dan mendalami kebutuhan masyarakat. Nah, jadi dalam dakwahnya ini Sunan Kudus ini dia menyempurnakan gitu loh, menyempurnakan atau memenuhi kebutuhan yang diperlukan masyarakat pada saat itu seperti alat pertukangan, lalu alat untuk kerajinan emas, alat untuk pandai besi, alat untuk membuat keris, dan mengajarkan hukum-hukum agama. Nah, jadi sama Sunan Kudus ini diajarkanlah hukum-hukum agama. Dan yang terakhir adalah Sunan Muria. Sunan Muria juga menyebarkan Islam dengan cara dakwahnya. Selanjutnya ialah strategi dakwah Wali Songo. Nah, dalam berdakwah, Wali Songo ini memiliki strategi. Yang pertama ialah pembagian wilayah dakwah. Jadi dalam berdakwah, Wali Songo tidak hanya berada di satu tempat, namun mereka berbagi-bagi nih tempatnya. Misalnya ada yang di Jawa Tengah, ada yang di Jawa Timur, ada yang di Jogja, ada yang di Jawa Barat, ada yang di Banten. Mereka membagi-bagi wilayahnya agar Islam ini tersebar secara merata, tidak hanya di satu tempat saja. Lalu ajaran Islam dikenalkan dengan cara pendekatan. Nah, dengan cara pendekatan ini dimana dengan persahabatan, dengan silaturahmi, dengan pertemanan. Nah, jadi mereka tidak langsung datang langsung menyebarkan agama Islam, namun ada prosesnya dengan cara perkenalan, dengan cara berbagi atau saling sharing atau lainnya. Terus melakukan pendekatan kepada tokoh yang dianggap penting. Nah, seperti kepala suku, kepala adat, atau orang-orang yang memiliki pengaruh penting lah di daerahnya pada saat itu. Setelah mereka memegang kepala suku atau kepala adat tadi, ketua adat tadi, barulah mereka turun ke rakyatnya, barulah mereka menyambangi rakyat dan menyebarkan agama Islam secara perlahan. Terus berusaha menguasai kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat, baik kebutuhan materi maupun kebutuhan spiritual. Jadi Wali Songo ini juga berusaha mendalami seperti yang tadi sudah saya jelaskan, mendalami kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat pada saat itu. Mereka butuhnya apa? Oh, mereka dalam membuat
pandai besi nih, mereka butuh alat las gitu atau hal lainnya.